Tema 5A, organ gerak hewan dan manusia, muatan IPA. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa belajar di madrasah tercinta. Sebelum belajar dimulai, Ustazah ucapkan selamat, kalian semua sudah naik ke kelas 5. Harapan kita bersama di kelas 5 ini belajarnya tambah semangat dan juga ibadahnya juga tambah semangat ya. Oke, sebelum belajar kita mulai, yuk berdoa dan siapkan alat belajarnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan organ gerak pada manusia. Nah, coba perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yuk cari tahu persamaannya. Ada gambar mendorong alat dorong, kereta dorong. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu terbang. Yang ketiga ada gambar gajah berlari atau berjalan itu. Nah, ya, persamaannya adalah sama-sama bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan perpindahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh suatu makhluk hidup. Nah, dibutuhkan alat gerak untuk dapat bergerak seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, merayap, merangkak, dan berbagai gerakan lainnya. Dalam tubuh manusia dan hewan terdapat alat gerak. Apa sajakah itu? Yuk cari tahu bersama. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Dari sini sudah paham semuanya ya. Yuk kita lanjut. Alat gerak aktif, otot. Karena otot menyebabkan tulang bergerak dengan bantuan sendi. Itu contoh gambarnya, otot pada lengan kita. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif, yaitu tulang. Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya gerakan dari otot. Nah, ini adalah contoh gambarnya tulang, rangka tubuh manusia. Selanjutnya, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama adalah ikan. Nah, ikan bergerak menggunakan ekornya, ya, dengan siripnya. Ikan bisa bergerak di air. Karena apa? Karena sirip itu yang berada pada ikan. Selanjutnya adalah amfibi. Contoh hewan amfibi adalah kata atau biasa kodok. Nah, kata itu. Kemudian yang ketiga adalah reptilia. Contohnya buaya. Buaya berenang atau berjalan, itu contohnya berjalan. Yang ketiga selanjutnya adalah burung. Burung bergerak menggunakan sayapnya, burung terbang. Nah, selanjutnya adalah mamalia. Contohnya adalah sapi. Ustazah, mamalia lainnya apa? Contoh yang lain mamalia seperti kambing, kucing. Selanjutnya, nah, berdasarkan keberadaan tulang belakangnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Umumnya berukuran lebih besar dibandingkan hewan invertebrata. Yang kedua, hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Umumnya mereka berukuran lebih kecil dibandingkan hewan vertebrata. Nanti bisa dibayangkan sendiri ya, mana hewan yang termasuk vertebrata dan mana yang termasuk hewan invertebrata dengan dilihat dari ukuran besar tubuhnya. Yuk selanjutnya. Nah, di sini akan Ustazah tampilkan contoh rangka hewan. Yang pertama, coba itu contoh rangka apa?
Nah, betul, itu adalah contoh rangka buaya. Selanjutnya ada contoh rangka kata, yaitu contoh rangka kata yang memiliki tungkai depan dan tungkai belakang. Selanjutnya adalah contoh rangka apa? Contoh rangka jerapah, ya, memiliki kaki 4 dan umumnya lehernya lebih panjang. Selanjutnya adalah contoh rangka mamalia. Tadi sudah Ustazah sebutkan, contohnya mamalia adalah sapi, kambing, dan kucing, dan lainnya. Selanjutnya adalah organ gerak hewan vertebrata, itu contohnya adalah kata. Alat gerak yang dimiliki kata adalah kaki dan tangan berselaput. Fungsinya adalah untuk melompat dan berenang. Selanjutnya contoh yang lainnya adalah kambing. Alat geraknya adalah kaki, fungsinya untuk berjalan dan berlari. Maaf ya, ada kesalahan sedikit, dibenahi sendiri ya. Selanjutnya, organ gerak vertebrata. Contohnya burung. Alat geraknya burung adalah kaki dan sayap. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berjalan, hinggap, dan terbang. Selanjutnya adalah ikan. Tadi ikan bergerak, alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang di air. Oke. Organ gerak invertebrata. Nah, tadi bedanya dengan hewan vertebrata bisa dilihat dari ukurannya ya. Contohnya cacing, ukurannya lebih kecil. Nah, alat gerak cacing adalah otot di bawah kulit. Fungsinya melunturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Jadi memudahkan cacing untuk bergerak di tanah. Organ gerak hewan invertebrata selanjutnya adalah contohnya ubur-ubur. Alat geraknya adalah tentakel pada mulut ubur-ubur. Fungsinya untuk bergerak melayang. Hewan invertebrata selanjutnya adalah belalang. Alat geraknya adalah sayap. Fungsinya untuk terbang dan kakinya untuk melompat. Organ gerak hewan invertebrata selanjutnya adalah siput. Alat geraknya adalah perut. Fungsinya untuk menghasilkan lendir yang membuat jalan lebih licin. Nah, sudah ya, materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, organ gerak hewan. Yang kedua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang ketiga, alat gerak pada hewan. Yang keempat, contoh rangka hewan tadi. Yang kelima, kelompok hewan berdasarkan keberadaan tulang belakangnya. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulis. Selamat mengerjakan. Selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.